Indonesia kawal Piala M3 agar kembali ke Indonesia. Oke, sebelum masuk ke game, again, mari kita dalam hati masing-masing semua berdoa untuk kelancaran dari tim Onyx Esports. Semoga ini adalah akhir dari Blacklist, bukan dari Onyx Esports. Bahkan para kameramen, camper semua juga berdoa di sini bersama dengan kru yang bertugas. So, buat kalian semua, mari kita kawal Indonesia menuju ke sang grand final all Indonesia. Let's go to the line of down. Yes, langsung menuju ke line of dawn. Inilah dia dari kedua belah tim yang skornya satu sama. Reset juga untuk sekarang mengingat dari Hylos yang dimainkan di game yang pertama. Babang Boots, apakah akan kembali menjadi salah satu ujung tombak? Karena kita tahu Hylos itu ujung tanduknya sangat mengerikan dan Sans sedikit terpeleset di depan dengan puncture-nya yang bisa dibilang kali ini sudah terlambat untuk mendapatkan dari Lito Wanderer. Sudah terlambat hari ini. Enggak apa-apa, tapi ingat masih ada hari esok. Masih ada hari esok, Bos. Jadi Untuk kayak- Onyx Esports kalau bertahan. Itu dia Arasi. Yap, nah Onyx Esports sekarang dengan adanya Lancelot bisa bermain agresif di early games bisa mungkin. Dan ini mungkin bisa nge-balance ya kelemahan Drian di Cecilion. Tapi kita udah melihat Drian di Cecilion pun kayaknya early game-nya entah kenapa tuh nggak lemah-lemah banget juga loh. Jadi kita harus lihat apakah Blacklist bisa mengatasi play Drian di Cecilion ini. Nah, itulah dia tamparan dari Bad Impact ya. Karena kita tahu sendiri kelelawar ini walaupun terkadang hanya muncul malam, tapi ini menandakan bahwa nantinya untuk late game, tamparan dari Cecilia akan menjadi respect harusnya. Sebuah pertanda juga bagi teman-teman dari Blacklist kalau mereka harus berhati-hati dan menjaga jarak. Lihat kali ini Wise-nya juga benar-benar sudah diganggu dan bahkan dari segi farmingan patternnya, rotasinya 3 hero sudah bergerak menuju ke arah bagian mid lane. Lihat My Venus sudah mulai di-poking damage-nya Haji dan bahkan Haji. Benar airstrike sudah dibuka. Rian langsung Sanguine Claw melakukan poking damage sedikit ke arah depan dan bahkan kali ini My Venus coba dikejar Hajinya flick out ke arah depan dan dipaksa untuk kali ini 2 menit ke depan. Tanpa adanya flicker dari My Venus dan juga Haji langsung dikejar oleh Wise-nya. Welcome to my channel. Tapi kayaknya gak bakal cukup ke depan karena kali ini Turtle-nya bakal diambil oleh Edward dan tiba-tiba dengan satu pergerakan dari Breath of Fighters, Edward flick out lagi Pendam Execution. Tondros dapetin satu boots ternyata yang akan menumbangkan dengan Ring of Punishment. Oke, ternyata retribution ke arah yang salah dari seorang Sans, but it's okay, no problem. Hampir. Keuntungan 1-1 masih di tangan dari tim Onyx dan juga kenapa tim Onyx yang lebih unggul karena yang tumbang Edward. Sedangkan dari sisi seberang bukan seorang Edward, tapi kalau iyalah orang Edward kan bukan offlaner maksudnya. Kibo Bukan ya. offlaner, iya, Kibonya roamernya. Dan bahkan kalau misalnya tadi tim Blacklist Internasional mereka masih memiliki keunggulan dari segi gold, it's okay, no problem. Ini masih coba untuk menunggu momentum dan kalau misalnya Blacklist mencoba untuk membawa ke arah late game lagi, mereka nggak butuh orang yang bisa masuk ke dalam karena mereka sudah punya satu babet impact di sekarang untuk Oheb. Yang menarik tuh, Black sekarang udah pakai 3 flicker ya. Jadi sementara nih buat 30-40 detik tuh Onyx ada kesempatan buat pakai keunggulan ini buat mencari sebuah play, tapi Blacklist udah kayaknya udah nunggu nih buat dibangkit. Ring of Retribution-nya bahkan kali ini mau nggak mau ya Kiboy-nya balik pas untuk mundur. Dan bahkan poking damage-nya nggak bakal cukup, ada 4 hero di bagian top lane. Lalu dari segi itemization ini juga masih belum terlalu jauh Rasi. Yap, kita lihat Haji dan Boots sebenarnya sama-sama pengen scaling. Drian juga semua mau bikin Clock of Destiny pastinya. Tapi sementara Haji juga pakai build di mana menggunakan sepatu yang lebih buat cooldown ya. Jadi mencari kesempatan buat lebih banyak crowd control karena pastinya nanti di late game Sans bakal jadi masalah yang besar bang. Oke, tapi bahkan di sisi samping My Venus lagi-lagi di poking damage oleh seorang cewek. Dengan item yang dia miliki masih belum terlalu berasa. Bahkan Haji di depan sana harus lebih berhati-hati. Dia nggak punya flicker. Masih harus tunggu beberapa detik kembali. Dan di depan sana cewek terkena satu buah sniper. Damage yang on point membuat Oheb kali ini lebih sustain untuk menjaga pergerakannya. Tapi ternyata pancingan bakal coba didapatkan. My Venus agak sedikit salah. Tapi ternyata pada execution miss. Nggak kena damage sama sekali karena seorang Oheb. Dan bahkan dari seorang Trian memilih untuk mundur terlebih dahulu. Nggak ada inisiasi lebih lanjut lagi Profesor. Kayaknya belum panas nih mesin dieselnya dari Suns karena mengingat dari Lancelot ini harus on point banget entah dari puncture-nya, Phantom Execution atau bahkan Tondrosnya harus di tengah-tengah dan lihat double Sanguine Claw. Bagus banget dari seorang Drian. Seolah Drian bener-bener lagi on fire di game yang ketiga kali ini. Ya mengingat juga dari segi setup turtle-nya apakah bakal dilepaskan. Jadi giveaway turtle untuk Blacklist International lagi di turtle yang kedua.
Oh, bukan hanya itu aja Profesor KB yang terhormat. Lihat dari sisi tim Onyx Esports. Kali ini mereka coba untuk menjaga pergerakan dari jungle supaya tidak ada yang diambil lagi, dicuri oleh seorang White. Bahkan ada pertukaran sedikit laning antara seorang cewek dan juga Boots di arah top dan juga arah bottom. Rotasi sudah dapatkan. Dari segi goldnya masih terpaut jauh. Dan bahkan beberapa kali ke Wonderwall sudah diamankan, yang tandanya mobilitas dari tim Onyx Esports benar-benar terbatasi, terlihat, terpotong bahkan rotasi. Iya, dia nge-mirror sih untuk sekarang ceweknya. Dia nggak mau kalau seandainya bakal ada turtle pit lane di arah top lane. Karena gengsinya pasti bakal ke arah sana. Dan Sans tiba-tiba dia setengah HP tersisa. Venom Execution juga dipaksa untuk dikeluarkan. Dan bahkan Wise-nya mencari informasi di mana teman-teman Onyx Esports berada. Karena udah setengah HP mau nggak mau. Harusnya Blacklist bakal mencoba untuk bermain agresif. Boots-nya bakal sendirian di arah top lane. Glorious Panther sudah dibuka dan bahkan ada Fire Strike terhentikan sedikit. Dan bahkan melakukan mungkin damage lebih dari cukup untuk Boots pulang. Karena dia tidak akan bisa terpick off dengan cepat. Masih diselamatkan. Dan bahkan Edward berhasil melakukan satu buat turret lagi di arah bottom lane. Dua turret di Onyx Esports sudah hilang. Blacklist Internasional mereka agak sedikit kesulitan. Lihat kali ini untuk menembus secara 5 versus 5 jadinya mereka melakukan split push Profesor. Dia mencari celah dari tim Onyx Esports. Dan Onyx Esports mereka masih harus menunggu momentum. Early-nya Sans belum bisa mendapatkan poin yang cukup maksimal. Yes, belum snowball. Karena untuk dua antisipasi mereka masih punya Drian dan juga cewek di arah late game. Tapi untuk early seperti ini cewek dan juga Drian masih belum memiliki keunggulan. Belum berada di titik tertinggi power hero-nya. Tapi kita harus lihat apakah ini memang rencana dari tim Onyx buat ngelepas tower atas dan bawah, tapi tower tengahnya itu masih tahan, dan disitulah Drian bisa masih mencari farm, masih mencari stack, dan ini juga lane paling pendek ya, dimana Drian tuh masih relatif aman dibandingin sama lane atas dan bawah. Ya kayaknya power spec-nya emang sengaja biar Cecilianya farming di mid aja. Jadi nggak terlalu fokus sama laning phase lain. Laning phase lainnya gimana caranya biar main jauh aja, terlebih untuk di bottom lane. Tapi kali ini Keyboy udah mendapatkan informasi total ketiga, sudah mulai dicolek-colek saja. Menit ke-7 saat lagi dan bahkan kayaknya akan diamankan oleh Wise. Sebelum menit yang ke-7 pas banget 6:59 dan kali ini langsung bergerak ke bagian sisi lainnya. Fernand Strike dibuka, Drian dipaksa untuk mundur, langsung ada Glorious Pathway dan kali ini lihat masih ada satu bad impact dan bahkan dipaksa untuk dibersihkan dengan cepatnya. Oheb juga tidak bisa berbuat banyak dan kali ini dipaksa untuk mundur, recall terlebih dahulu oleh teman-teman Onyx Esports. Oheb masih cari celah loh dia untuk turret. Dia nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Dia tidak mengganti senjata dengan cukup banyak, tapi hanya dua senjata yang cukup efektif sampai saat ini. Seorang Oheb lagi menjadi sebuah titik yang berbahaya. Tapi lihat, ada cewek terlihat. Edward, Breakfighter dikeluarkan. Cewek akan menjadi pilihan, lihat menuju ke arah belakang sana. Cewek masih ada seorang Wise dan bahkan langsung hilang begitu saja. Tidak menggunakan flickernya karena menahankan. Dia tahu apapun yang terjadi akan bisa ditumbangkan. Dan untungnya dia tahan banget flickernya supaya fight yang akan datang di arah Turtle mungkin baru akan dipaksakan kali ini Profesor. Aku penasaran dengan yang tadi sih, kayak Keyboy-nya masih jauh tapi belum ada informasi yang didapatkan juga dan bahkan memaksakan untuk melakukan pergerakan hit last hit lebih tepatnya ke arah minion itu benar-benar beresiko banget. Tapi kali ini lihat Edward dan Wise-nya nge-zoning out, benar-benar nge-zoning out, tapi Boots juga melakukan hal yang sama. Langsung ada Sangin Claw juga mencoba untuk memaksa mendapatkan satu dari Wise-nya, tapi kayaknya masih cukup tentunya dengan retribution terakhir. Sans masih mendapatkan dari segi minionnya, masih dipaksa sama Oheb juga, bakal coba untuk di backdoor dan last hit dengan Renard dapetin turret di bagian mid lane. Gila, benar-benar dipaksakan keadaannya. Wise sekalipun harus menggunakan satu buat Thunder Belt kali ini untuk benar menyelamatkan dirinya dari gempuran Onyx Esports. Di menit yang ke-8 Onyx Esports masih belum memiliki damage yang spike, belum memiliki power maksimal. Ini kita lihat bahkan dari tim Blacklist Internasional satu pun tidak ada turret yang dipecahkan. Objektif gaming dari tim Onyx tertinggal kali ini. Arashi. Iya, padahal tadi kita lihat Boots sudah sebisa mungkin mencoba buat berhentiin Oheb ya, biarpun Oheb tuh tanda kutip mau nge-backdoor towernya, Boots sudah coba nge-zone, tapi emang Blacklist sekarang tahu mereka tuh mungkin bakal kesusahan mengurus Drian di late game dengan Cecilion. Jadi mereka mau sebisa mungkin ambil semua turret sebisa mungkin biar mereka bisa ada kontrol dan mungkin pakai itu di late game ntar buat kayak nyiapin jebakan, dan sini Boots akan ketahuan oleh Oheb. Udah mulai kelihatan dan bahkan kali ini ada Driannya juga coba udah dipaksa langsung keluar oleh baptismnya dan bahkan Wise-nya bakal dijemput jadi di dalam tapi kali ini Oheb-nya sempat-sempatnya untuk menumbangkan ke arah Keyboy, harus hilang dari Rafaelanya dan bahkan di menit yang ke-9 baru ada 4 poin kill Lord-nya udah mulai terbuka. Dan lihat teman-teman dari Blacklist Internasional seolah mereka nggak mau kehilangan tempo, mereka langsung memaksa untuk menumbangkan Lord yang pertama kali ini. High loss
pengen mengejar ke arah lore tapi kayaknya nggak mampu. Nanti reuniannya kayaknya bakal di bagian inner turret. Yes, Renan sama bapaknya tapi nanti ya. Tapi kali ini lihat dari Blacklist International di bottom lane. Dia mencoba untuk mendorong bad impact dari Drian yang mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi kali ini sepertinya belum mampu. Nampaknya permainan dari Blacklist International mereka udah nggak mulai peduli tentang point kill. Mereka peduli tentang OHEP, gimana caranya bisa dapetin objektif yang semaksimal mungkin dengan kekuatan semini mungkin. Dan bahkan OHEP membuktikan dengan Rennernya sesuatu yang dipaksakan itu bisa kok. Tenang aja Ranger Mas ya. Jadi untuk sekarang juga melihat pergerakan dari Wise-nya masih coba untuk menghentikan dan bahkan lihat Sans-nya hilang 3 pixel HP kali ini dengan satu Rennernya dari seorang OHEP. Lihat bagaimana My Venus juga menahan semua dealing damage dan gempuran yang diberikan oleh teman-teman Blacklist International. Federal Airstrike sudah dikeluarkan dan bahkan lihat ceweknya mengincar ke arah belakang. Langsung di cancel begitu saja. Dan kali ini Sanguine Claw yang mengincar ke arah OHEP. OHEP-nya masih bisa menggunakan Ibis Vision mencoba untuk mengusir ke depan. Lihat Sans-nya belum ada ting karena terlalu beresiko di arah depan sana ketika dia memaksa untuk menggunakan puncture-nya. Lagi dan lagi OHEP memaksakan hal yang memang seharusnya dipaksakan. Lihat, sekali lagi dipaksakan terus, tidak ada sedikit pun sama sekali ketakutan di tangan dari seorang OHEP untuk melihat. Wah, gua gak peduli. Tapi dia tetap menuju ke arah turretnya. Ini cukup berbahaya. Masih ada PDS, masih coba di storing out. Boots di depan sana memberikan semua damage yang diberikan. Tapi Sans hanya bisa melakukan clear minion. Very di depan sana ada bakat. Boots tertangkap. Belum ada follow up damage. Dia langsung follow up. Preventer dikeluarkan. Boots still survive. Tapi tercatat cewek hampir tertangkap. Menuju ke arah belakang. Holy Patis masih menyelamatkan. Dan bahkan pemain dari tim Onyx Esports masih ada Holy Healing dari seorang keyboard. Langsung lagi dan lagi dengan Rennernya OHEP mendapatkan offlane hebatnya. Kali ini harus bertahan dengan 4 member yang tersisa. Lihat kali ini Edwardnya juga langsung memporak-porandakan formasi di arah bottom lane. Boots-nya udah mulai terpoking damage. Lihat juga Edward lagi dan lagi dengan Wise berdua menjadi frontliner, menjadi badan. Ada lagi Federal Airstrike yang dilontarkan oleh seorang Haji. Perlahan-lahan tapi pasti Onyx Esports dibuat kocar-kacir. Dan Keyboy, lihat OHEP-nya one hit benar-benar memusir semuanya dari teman-teman Onyx Esports. Lagi dan lagi harus melakukan defense di bagian high ground. Arashi, what happened Arashi? Yang bikin repot ini Blacklist International ya. Mereka tuh pakai Matrix untuk ngancurin tower. Terus pas giliran di sisi Leon pingin coba buat berhentiin, itu di zone pakai Feather Airstrike. Jadi sebenarnya buat sisi Onyx tuh opsinya terbatas banget ya. Dan biarpun Sans bisa mungkin mau mencoba buat dive ke belakang dan menakut-nakuti ya member backline dari Blacklist International, emang susah banget. Apalagi dengan cover dari Edward dan Wise yang bakal di depan dan Matilda juga, emangnya repot banget sih. Tapi di sisi lain, sekarang Blacklist sudah ngambil semua tower di map. Apakah mereka bisa melakukan hal yang sama buat base? Karena emang di base sudah beda cerita ya. Onyx Esports sekarang pun udah menit ke-12, menit ke-13 kurang lebih. Dan di sini ya komposisi mereka nih yang mengandalkan Cecilia tuh mulai sakit. Kita lihat bad impact-nya sekarang udah mulai nggak bisa dicuekin ya sama member-member dari Blacklist International. Jadi fight berikutnya kayaknya bakal jadi kritis nih buat kayak nentuin siapa yang menang game ketiga ini. Oke, tapi lihat Sans kali ini mencoba untuk melakukan satu buah clear di arah bottom. Dia ada kurang tumbang. Ini cukup berbahaya. Haji masih ada flicker ke arah belakang dan bakal Sans mencoba dikejar begitu saja. Bus seorang diri tarik menemani. Flicker digunakan. Bus masih coba untuk kabur. Tapi damage dari cewek tidak hanya memberikan damage untuk pukulan. Oh my god, ini tidak baik. Oh no, no. Base-nya cewek tidak boleh tumbang. Cewek harus diselamatkan. Masih bisa digoceng. Masih ada satu buah decoy yang dipergerakan dari seorang cewek. Tapi lihat Federal Strike-nya dari Haji. Lagi dan lagi. One lost it. Flicker berhasil menyelamatkan seorang cewek. Sans masih mau lebih. Sans sekarang belakang. What are you doing, Sans? Oh my god. Onyx Esports harus tumbang. Onyx Esports dikalahkan oleh Blacklist International dan Blacklist bertahan di lower bracket. Oh my god, nice try untuk Onyx Esports kali ini karena mereka terculik, terpoking damage-nya dan bahkan Rennernya itu tidak diduga-duga mengincar.